Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Di bawah perikop, Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Saya akan baca di ayat yang ke-39 saja. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di antara kita, termasuk saya, pasti pernah punya pengalaman ketika makan buah. Bagian luar terlihat sangat baik, tetapi ketika dibuka, ternyata bagian dalam dari buah itu busuk, bahkan berulat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil pengalaman ini untuk menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa kesalehan mereka hanya nampak di depan orang saja. Ibadah mereka hanya mengutamakan hal-hal lahiriah agar dipandang baik dan dipuji oleh banyak orang. Firman Tuhan katakan dalam ayat 39, itu seperti membersihkan cawan di bagian luar saja, tetapi bagian dalam dibiarkan tetap kotor. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menegur mereka dengan sangat keras seraya membuka kejahatan mereka. Kita boleh baca itu pada ayat 42 sampai ayat yang ke-44. Bagi orang Farisi, manusia itu disucikan oleh perbuatannya. Tetapi bagi Yesus, kesucian itu lahir dari hati yang diubahkan kemudian mewujud dalam perbuatan. Artinya hati yang bersih akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang bersih. Sebaliknya, perbuatan yang nampaknya bersih atau yang nampaknya baik belum tentu menjamin hati yang bersih. Karena itu melewati firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama, biarlah peringatan Yesus ini membuat kita tersungkur dalam kegentaran di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Sebab Allah mengenal hati setiap orang. Perilaku manis tidak akan bisa mengelabui Tuhan. Kemudian yang kedua, biarlah setiap kita mampu menjaga hati kita. Karena hanya dari hati yang murni, hati yang bersih, dapat lahir perbuatan yang memuliakan Allah. Karenanya, selamat menjaga hati. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami percaya tidak kami dengar untuk kami lupakan, tapi boleh setiap kami sungguh-sungguh bertekun dalam firman Tuhan, mendengar, menerima, dan melakukannya. Karena dengan demikianlah kami akan berbahagia oleh setiap perbuatan kami. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah apapun tugas tanggung jawab yang kami kerjakan, selagi tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, semuanya akan menjadi berkat
Berkati saudara-saudara kami yang bersyukur, berbahagia karena berbagai macam berkat kemurahan Tuhan yang boleh mereka terima, baik dari pertambahan usia, kelahiran maupun pernikahan. Tuhan boleh menyertai. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan menghibur dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.